Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Waode Putri Anjani dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta, tepatnya di kelas C dengan NIM 205762. Kali ini saya akan membahas hasil dari review materi mata kuliah Human Resource mengenai tes seleksi dan wawancara. Terlebih dahulunya kita mengetahui apa itu tes dan wawancara. Nah, tes karyawan adalah suatu proses kegiatan untuk mengukur kemampuan dan keterampilan pada karyawan sejauh mana sih karyawan tersebut memiliki potensi pada dirinya yang sesuai dengan perusahaan atau instansi tertentu yang akan dipekerjakan nanti. Kemudian, seleksi karyawan. Seleksi karyawan adalah serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seseorang karyawan diterima atau ditolak dalam suatu perusahaan atau instansi tertentu setelah menjalani serangkaian tes yang dilaksanakan. Nah, ada pertanyaan nih untuk teman-teman. Mengapa sih tes dan seleksi pada karyawan itu penting? Nah, tes dan seleksi pada karyawan itu sangatlah penting karena untuk mendapatkan calon karyawan yang tepat dan sesuai dengan persyaratan pada perusahaan yang akan dipekerjakan nanti. Sehingga pada calon karyawan ini sudah memiliki kinerja yang baik sesuai dengan keterampilan dan kemampuannya yang akan memberikan keuntungan pada perusahaan tersebut. Nah, berikut juga merupakan jenis-jenis tes dan seleksi pada karyawan. Di sini terdiri dari 6. Yang pertama yaitu tes kognitif. Tes ini digunakan dalam rangka mengukur kemampuan intelektual calon karyawan, di mana variabel yang dilihat dari tes ini meliputi kemampuan mengingat, memahami, menganalisis, kemampuan verbal, dan kemampuan berhitung atau yang biasa disebut numerik. Selanjutnya itu tes psikomotorik. Nah, tes ini dilakukan dalam upaya mengukur sejauh mana sih calon karyawan ini mempunyai kekuatan fisik, koordinasi tubuh, pengendalian otot-otot, dan ketangkasan dalam bekerja nanti di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada tes interpersonal. Tes ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan seseorang dalam melakukan komunikasi dengan lingkungan sosialnya. Misalnya, pelamar nanti akan bekerja di suatu perusahaan. Pewawancara ini menilai melalui tes interpersonal melihatnya bagaimana sih cara komunikasi dia dan cara dia berbaur dan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, baik dengan rekan-rekan kerjanya maupun atasannya sendiri. Nah, tes ini juga dapat membantu perusahaan untuk melihat sejauh mana calon karyawan mampu menyelesaikan suatu masalah dan melakukan negosiasi dengan pihak tersebut. Kemudian ada tes interview. Nah, tes interview ini bertujuan untuk menggali informasi lebih mendalam tentang diri pelamar. Kaitannya itu dengan pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, motivasi untuk bekerja, dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, ada juga nih tentang tes kepribadian. Nah, tes kepribadian ini perlu dilakukan dalam upaya mengukur kecenderungan emosional, sifat, kekuatan, dan kelemahan mental pada calon karyawan, serta berbagai unsur kepribadian lain yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu penjelasan tentang pekerjaan atau HRD ataupun pewawancara. Nah, HRD atau pimpinan yang terkait ataupun pewawancara nanti akan memberikan bagaimana sih gambaran kepada calon karyawan tersebut tentang kondisi pekerjaan yang akan diserahkan kepada calon karyawan nanti. Nah, informasi itu perihal pekerjaan bisa bersifat positif maupun negatifnya yang akan bekerja nanti di perusahaan tersebut. Nah, dari tes ini HRD akan melihat nih kesanggupan dan tidaknya
calon tersebut untuk menerima kondisi pekerjaan yang akan mereka terima nanti. Maksud di sini adalah para pewawancara atau HRD menjelaskan positif dan negatifnya yang para pelamar akan bekerja di perusahaan tersebut. Untuk positifnya, misalnya mendapatkan upah atau gaji bonus yang tinggi, dan untuk negatifnya yaitu pekerjaan time managementnya yang lebih padat daripada perusahaan lain, sehingga dinilailah dari para pelamar ini apakah mereka sanggup atau tidak dan menerima konsekuensi dari negatifnya perusahaan tersebut jika bekerja nanti. Gitu teman-teman. Nah, lanjut materi kedua yaitu tentang wawancara. Nah, wawancara kerja merupakan metode penting dalam proses rekrutmen dan seleksi calon karyawan. Wawancara juga sebagai salah satu bagian dari seleksi, di mana wawancara tujuannya untuk menemukan dan menentukan kecocokan antara karakteristik calon karyawan dengan persyaratan jabatan pada perusahaan tersebut. Nah, berikut juga merupakan teknik interview. Sebenarnya terdiri dari beberapa, cuman yang saya ambil di sini hanya 2, karena teknik tersebut sangat dan sering digunakan pada setiap perusahaan pada proses interview. Ya, yang pertama itu adalah situational interviewers. Di sini dijelaskan bahwa seperangkat pertanyaan yang berhubungan dengan jabatan yang bertujuan untuk mengetahui respon pelamar terhadap situasi yang bersifat khusus. Nah, pertanyaan yang diujukan pelamar kelak akan mengatasi masalah atau tantangan mengenai seberapa baik sih pelamar mampu melaksanakan tanggung jawabnya dalam bekerja. Kemudian yang kedua ada stress interviewers, yaitu skenario buatan yang didesain untuk melihat bagaimana pelamar bereaksi terhadap tekanan. Nah, di sini dijelaskan bahwa pewawancara melihat nih sebagaimana nih pelamar ini bereaksi jika nanti ada tekanan-tekanan yang diberikan pada saat bekerja nanti. Begitu teman-teman. Nah, kemudian ada nih keterampilan yang harus dimiliki seorang pewawancara. Terdiri dari beberapa poin, diantaranya yaitu mendengarkan. Poin pertama, kemampuan untuk mendengarkan secara kreatif dan empatik sangat-sangat diperlukan untuk dapat mengorek lebih dalam isi dari yang disampaikan oleh calon karyawan nanti atau para pelamar ini. Kemampuan ini merupakan kunci dalam proses wawancara tersebut. Menjadi pendengar yang baik berarti harus dapat terbebas dari sekedar mendengarkan saja dan dapat memberikan perhatian pada pelamar. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan saja, tetapi mampu lebih mendalami apa sih yang disampaikan dari jawaban-jawaban pewawancara oleh pelamar tersebut, gitu. Kemudian ada mengobservasi suara. Pewawancara juga dapat memperkirakan kondisi psikologis klien dari caranya berbicara dan isi pembicara. Nah, oleh karena itu, keterampilan ini dinilai penting untuk membantu memfokuskan masalah. Ada beberapa hal yang dapat diobservasi pada suara pelamar, ialah intensitas suara. Nah, intensitas suara ini baik suara keras ataupun lembut. Kemudian kecepatan pembicaraan, kelancaran, dan mengetahui bahasa yang digunakan baik formal ataupun non-formal. Nah, dan yang terakhir nih teman-teman, yaitu mengetahui karakteristik dari calon karyawan nanti. Nah, meskipun sepenuhnya pewawancara hanya mengetahui profil dan kepribadian luar pelamar, akan tetapi ada beberapa kondisi psikologi seseorang yang dapat diketahui kepribadiannya, baik dari pembicaraannya, gerak-gerik, cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan pada pewawancara kepada pelamar. Karena pewawancara kebanyakan
terbawa suasana, apakah dia bisa untuk berkomunikasi dengan baik ataupun gugup, itu bisa dinilai melalui cara mengetahui karakteristik pada si calon karyawan ini. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari materi awal hingga akhir pada tes dan seleksi pada karyawan sangat berkaitan erat dengan wawancara, karena merupakan metode penting dalam proses rekrutmen dan seleksi calon karyawan. Nah, wawancara itu sebagai salah satu bagian dari seleksi, di mana wawancara itu tujuannya untuk menemukan dan menentukan kecocokan antara karakteristik dan calon karyawan dengan persyaratan jabatan pada perusahaan tersebut. Kemudian juga, seleksi dan wawancara ini sama-sama memiliki tujuan yang sama. Nah, di mana wawancara juga merupakan suatu bagian dari proses terjadinya tes dan wawancara, sehingga bisa mempermudah nih perusahaan dalam memilih calon karyawan yang akan bekerja di perusahaan tersebut. Nah, itulah kesimpulan yang bisa saya sampaikan dan materi yang saya sampaikan. Kiranya cukup dari saya. Maaf bila ada kesalahan dan kata-kata. Terima kasih.